Lewat penyembahan pada siang hari ini Tuhan, kami sadar Tuhan, Engkau yang lebih mendengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau yang lebih mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami ketahui bahwa setiap jawaban doa itu bukan atas waktu kami, bukan atas keinginan kami, bukan atas hasrat dan kemauan kami saja Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa setiap doa kami, setiap seruan kami, setiap isi hati kami mau selaraskan sesuai dengan rencana-Mu. Maka untuk itu Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami jadilah sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami pribadi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan lewat firman, lewat ibadah siang hari ini, lewat pujian penyembahan siang hari ini. Kami boleh sama-sama diberkati, kami boleh sama-sama dikuatkan iman kami. Terlebih juga Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Taburi setiap firman yang ada, taburi setiap firman yang hidup untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kami mau Tuhan menjalani rencana-rencana-Mu di tahun 2025 ini dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kemuliaan Tuhan, dengan penuh penyertaan Tuhan. Meteraikan setiap firman yang akan ditabur pada siang hari ini, biarlah setiap firman yang ditabur tidak tersebar dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, mengubah paradigma kami, mengubah setiap masa lalu kami, mengubah setiap sifat-sifat kami yang lama, sifat-sifat kami yang masih penuh dengan dosa, untuk menjadi hidup yang kudus Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Masih lebih keras suara saya. Shalom. Masih belum semuanya, masih 50%. Shalom. Puji nama Tuhan, senang boleh berjumpa dengan teman-teman sekalian di ibadah Youth siang hari ini ya. Sebenarnya hari ini bukan saya yang khotbah. Ini bukan jadwal saya kalau teman-teman ngikutin ya jadwalnya. Tapi kemarin Selasa saya dikontak sama Peter untuk menggantikan. Saya nggak tahu motifnya dia minta tuker jadwal ini apa gitu. Apakah mungkin dia kehabisan materi kah, atau kurang persiapan kah gitu ya, sampai akhirnya harus meminta tolong saya gitu. Tapi ya sudahlah, saya akhirnya bersedia, dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini juga sangat berguna untuk teman-teman, untuk kita semua teman-teman youth di tahun 2025 ini untuk boleh melangkah gitu kan. Kita akan bicara mengenai journeying to the unseen. By the way, saya kok nggak kelihatan Jeffrey ya? Kak Indah mana? Mau ke toilet ya? Iya, saya hari ini kok kaget, mana kok nggak kelihatan siapa gitu ya. Kita akan bicara mengenai journeying to the unseen. Boleh tampilkan PPT saya? Bagaimana perjalanan menuju tempat yang tidak terlihat. Sama-sama bilang dengan saya, perjalanan. Perjalanan menuju tempat yang tidak terlihat. Kalau kita tahu, kalau kita membaca tema dari khotbah siang hari ini, kita kan mungkin mikir ya, ini arah khotbahnya sudah tahu lah pasti kemana. Kita berjalan menuju tempat yang tidak terlihat. Ini bicara soal iman. Teman-teman kayak hari ini masih kurang semangat ya. Kita akan bicara mengenai perjalanan menuju tempat tak terlihat. Ini kita akan bicara mengenai yang namanya iman, teman-teman. Kalau kita tahu sebagai orang Kristen ya, kita ngikutin khotbah-khotbah yang mungkin sering kita dengar, ibadah-ibadah yang sering kita dengarkan ya, bicara soal iman. Selalu Alkitab mengarahkan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang berpikir bahwa yang namanya iman itu seperti kuasa, yang seperti sebuah satu relasi bahwa bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini seringkali orang Kristen salah berpikir mengenai iman. Mereka berpikir bahwa yang namanya orang Kristen, kamu harus punya iman, terus tambahkan iman. Karena kalau misalnya doamu nggak dijawab Tuhan, atau satu pergumulan, atau mungkin satu hal yang nggak enak terjadi menimpa dalam hidupmu, berarti solusinya apa? Berarti kesimpulannya adalah apa? Kamu kurang
Iman. Sering kali orang kan seperti itu kan. Orang Kristen mengira, oh kamu hari ini gak diberkati, oh kamu hari ini punya masalah banyak. Bisa jadi kamu kurang iman. Oh hari ini kamu sudah berdoa bertahun-tahun sama Tuhan, tetapi doa kamu belum melihat jawaban atas doamu. Orang sering konotasikan bahwa apa? Berarti kamu kurang iman. Padahal kalau teman-teman baca lebih dalam lagi, Ibrani 11 ayat 1, ini bicara soal apa sih? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini bicara tentang objek, teman-teman. Ketika saya mendalami, ya, kalau kita bicara soal iman, itu bicara soal objek, teman-teman. Objek yang benar bagaimana setiap rasa percaya kita taruh pada dasarnya. Nah, pertanyaannya dasarnya itu apa? Bahwa harusnya kita berpikir yang namanya iman ini menunjukkan hidup bergantung pada satu objek. Hari ini kalau kita punya objek, objeknya siapa? Objek kepada Kristus. Makanya saya lebih suka istilah daripada kita ngomong harus punya iman yang besar. Coba kita sama-sama pahami bahwa ayo miliki iman yang benar. Karena kenapa? Iman yang besar. Tetapi kalau kamu tidak menaruh kepada tempat yang benar, kamu akan jadi mudah kecewa. Kamu akan menjadi orang yang putus asa. Kamu udah penuh semangat gitu ya, percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan aku, Tuhan akan pulihkan aku. Tapi masalahmu gak selesai-selesai. 10 tahun, 15 tahun kamu masih melihat, ya masalah itu lagi. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kamu tidak menaruh imanmu pada dasar yang benar. Kamu hanya sedang memikirkan iman yang besar. Padahal lebih penting adalah iman yang benar. Ketika kita punya iman yang benar, saya percaya, Alkitab udah ngomong kan, iman sekecil biji sesawi pun dia bisa memindahkan gunung. Gitu. Makanya penting sekali untuk kita pahami di sini. Ketika kita menjadi tahun 2025, perjalanan itu penuh dengan misteri. Saya mau katakan, jangan hanya sekedar mencari iman yang besar. Jangan hanya sekedar fokus memikirkan iman yang besar, tetapi juga pastikan imanmu sudah benar enggak sih di dalam Tuhan. Apa jangan-jangan selama ini kamu masih banyak sekali hal-hal yang tidak kamu ketahui, hal-hal yang sifatnya kamu merasa sudah paham, tapi sebenarnya kamu tuh juga masih kurang. Kamu juga masih ada satu hal, dua hal yang tidak hidup sesuai dengan firman. Nah, saya suka siang hari ini kita akan bicara mengenai perjalanan yang tidak terlihat. Saya merenung dari kisahnya janji Tuhan kepada Abraham. Teman-teman bisa buka Kejadian 13 multimedia, Saudara Melki bisa bantu saya untuk membuka di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-7 sampai 17. Kejadian 13 ayat yang ke-7 sampai 17. Secara cepat kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-7 akan saya bacakan. Jadi ayat kita akan baca secara bersaut-sautan saja ya. Ayat ganjil saya akan bacakan, ayat yang genap bisa dibantu oleh teman-teman. Sudah ketemu? Kejadian 13 ayat ke-7 sampai ke-17. Oke. Yuk sama-sama ayat yang ke-7 saya mulai. Judul perikopnya adalah Abram dan Lot berpisah. Ayat ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat ke-8. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Terima kasih. Nah, ini terima kasih ya teman-teman. Bulan lalu saya khotbah nggak disediakan minum. Bulan ini saya disediakan minum, tapi nggak ada sedotannya. Jadi sama aja. Kebaikannya dicicil ini. Oke, kalau kita boleh melihat apa yang kita baca, Kejadian 13 ayat 7 sampai 17, ya mungkin teman-teman sudah tahu cerita sekolah minggu ya tentang Abraham dan Lot, kisah si paman dan juga ponaan. Gitu kan. Tetapi kalau teman-teman boleh melihat lebih dalam lagi secara konteksnya, boleh kembalikan lagi ke PPT saya, Abraham itu disuruh keluar dari negeri asalnya menuju negeri Kanaan. Saya nggak jelasin secara detail ya Abraham itu latar belakangnya gimana. Tapi kalau teman-teman mau tahu bisa baca dari Kejadian pasal 12. Di situ ada keturunannya Abraham, lalu turun tuh sampai kepada janji Allah kepada Abraham. Nah, latar belakang Abraham itu apa? Dia dari negeri Dia dari negeri Kasdim, di mana satu negeri asing yang bukan negeri orang mengenal Tuhan. Atau dia bukan dari orang Israel lah. Dia nggak kenal siapa itu Tuhan, konteksnya ya. Tapi dia dijumpai Tuhan, diberikan satu janji. Yang menurut saya janji itu bukan hanya sekedar janji. Janjinya apa? Kamu disuruh keluar dari negerimu, artinya meninggalkan rumahmu, meninggalkan semua identitasmu, meninggalkan setiap masa lalumu, dan coba masuk melangkah ke negeri yang Tuhan janjikan, yaitu negeri Kanaan. Yang dimana negeri Kanaan itu menjadi negeri Israel, negeri tempat dimana janji Tuhan. Nah, pertanyaannya gini teman-teman, masalahnya itu muncul adalah kalau Abraham disuruh keluar sama Tuhan untuk pergi ke tempat perjanjian itu, kalau sudah ada tanahnya, sudah ada bentuknya, sudah ada destinasinya, sudah ada tugas dan tanggung jawabnya, mungkin akan lebih make sense ya. Kalau coba deh kita analogikan kita seperti Abraham. Kita nggak kenal Tuhan, kita nggak tahu siapa itu Tuhan, lalu tiba-tiba Tuhan menjumpai kita, memberikan satu janji, pergi ke tanah perjanjian. Aku akan menjadikan engkau menjadi negeri yang besar. Negeri di mana lahir dari keturunanmu. Bukan dari keturunan orang, enggak, dari Abraham, dari teman-teman sendiri deh. Mungkin secara kita mikir bahwa mana Tuhan? Yang pertama, mungkin hal pertama yang kita tanyakan adalah kemana Tuhan? Bentuknya enggak ada nih teman-teman. Hanya sekedar janji, hanya sekedar firman Tuhan. Artinya apa? Problemnya di sini adalah Abraham sedang menuju ke tempat asing, ke tempat yang tidak terlihat, gitu loh. Tetapi kalau teman-teman ngikuti, Abraham melakukannya. Nah, ini bicara soal yang namanya tadi saya katakan iman. Kalau Abraham nggak pakai iman, Abraham nggak bisa mendapatkan setiap janji Tuhan ini, gitu loh. Makanya penting bagi setiap kita sebagai orang Kristen, erat kaitannya dengan iman. Sudah sejauh mana iman kita taruh kepada tempat yang benar. Kalau iman Abraham hanya ditaruh kepada mungkin hanya ekspektasinya dia, pola pikirannya dia, mungkin di tengah jalan Abraham akan meninggalkan Tuhan. Kalau kita boleh melihat kisah-kisah Abraham selanjutnya, lebih keren lagi. Dia nggak punya keturunan, tapi Tuhan janjiin berikan keturunan. Di saat Abraham sudah punya keturunan, Tuhan menguji Abraham, ya kan? Ini kan bicara soal iman lagi. Artinya kita tahu bahwa ada banyak hal iman yang bisa kita pelajari dari kisah Abraham. Nah, ayat yang ke-7 yang tadi kita baca itu juga satu problem. Dia belum melihat wujud janji akan Tuhan, janji tanah Kanaan itu, namun sudah mendapat masalah. Masalahnya apa? Si Abraham bertengkar sama Lot. Abraham punya pasukan, Abraham punya anak buah, Lot juga punya anak buah. Lot ini siapa? Ponaannya Abraham. Mereka bertengkar, mereka memperebutkan karena mungkin semakin besar jumlahnya,
gitu ya. Bukan cuman Abraham membawa 1-2 orang, enggak. Abraham juga membawa ribuan pasukan, membawa ribuan anak buahnya, pegawai-pegawainya. Lot pun juga demikian. Nah, Alkitab ngomong mereka bertengkar. Itu loh. Ya mungkin kalau kita boleh melihat karena mereka juga masih bingung nih. Mana tempatnya, mana wujudnya. Akhirnya apa? Singkat cerita, mereka membuat semacam solusi, gitu loh. Solusinya apa? Nah, ini akan kita bahas. Ini menarik, teman-teman. Tapi di sini kita boleh belajar ya bahwa di dalam perjalanan iman, kalau kita boleh merefleksikan kisah seperti Abraham, kita akan melihat banyak hal-hal misteri. Benar nggak? Kita akan melihat banyak hal-hal misteri. Kita pun sama. Tahun 2025, masuk 2025, mau khotbahnya siapa? Kobudi kah? Mau khotbahnya siapa pendeta? Ngomong soal 2025, siapa yang bisa mengetahui masa depan tentang 2025? Gak ada, teman-teman. Gak ada satupun yang bisa mengetahui. 2025 kita jalani dengan misteri. Kita baru masuk di hari ke-19. Benar ya? Kita baru masuk di hari ke-19 tahun 2025. Tapi kita sudah menemukan banyak gebrakan-gebrakan kan dalam kehidupan kita, ya kan? Saya masih ingat hari pertama saya kerja itu 2 Januari, teman-teman. 2 Januari, nggak ekspektasi apa-apa, teman-teman ya. Saya berangkat kerja ngantor, naik motor pagi-pagi, jalanan masih sepi. Tapi disitulah kecelakaan terjadi gitu kan. Saya jatuh, teman-teman, dari motor. Ya kan, ada ground jalan gitu ya. Mungkin karena saya masih ngantuk. Untung saya nggak ngebut, saya nggak kenapa-kenapa sih. Bayangin, saya mikir namanya baru jalanin tahun 2025 udah ada gebrakan gini aja ya. Kita mungkin nggak tahu, teman-teman, hari esok akan seperti apa. 2 hari lagi, 3 hari lagi, 3 bulan lagi dan seterusnya. Kita nggak akan tahu 2025 ini seperti apa. Dan saya tahu mungkin di antara kita, mungkin anak-anak muda yang ada di tempat ini, kita pun juga sudah punya plan. 2025, oh soal kerjaan aku mau seperti ini. Soal pendidikan aku seperti ini. Soal pernikahan, jodoh aku seperti ini. Kita mungkin sudah punya plan. Tapi kita harus kembalikan lagi, pertanyaan ini adalah apakah planmu akan berjalan sesuai dengan keinginanmu sendiri? Jawabannya apa? Belum tentu, teman-teman. Sehingga apa? Kita belum melihat hal-hal misteri ini sama seperti Abraham. Ketika Abraham mendapatkan janji itu ada hal misteri bagi Abraham. Amin. Sama, kita pun sama. Hal-hal misteri ini loh, kita juga alami. Tetapi kuncinya adalah apa? Bukan kita menyerah atas misteri itu. Bukan kita merasa ya udah deh hidup ini dengan gambling. Ya sudah deh aku jalani seperti orang-orang dunia yang punya mindset bahwa ya wis lah, hidupmu cuman you only live once. Kamu cuma hidup 1 kali, ya udah nikmati hidupmu. Ya, penuh dengan rasa humanis, penuh rasa yang penting jalani, nggak apa-apa deh berdosa. Yang penting kan tanggung jawabmu sendiri. Itu pola mindset dunia. Tetapi hari ini kita boleh melihat kisah Abraham, teman-teman. Ketika hal misteri itu dia tempatkan dasar kepada iman yang benar, yaitu kepada Tuhan. Kita boleh sama-sama juga seperti Abraham. Kita nggak tahu 2025 seperti apa dan tahun-tahun selanjutnya seperti apa. Tapi satu hal yang pasti, kita mau mendaratkan iman kita yang benar hanya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita bayangkan ya seperti Abraham ya, mungkin Abraham ketika masuk ke dalam tanah Kanaan itu mungkin dia sambil bernyanyi, perjalanan membawamu gitu, bertemu denganku gitu kan. Tapi nggak tahu bentuknya seperti apa gitu loh. Sama, kita menjalani 2025, saya nggak tahu, nggak ada satupun yang bisa menjamin kehidupan Anda baik, nggak akan bisa menjamin Anda mungkin akan mendapatkan satu jawaban atas planmu. Saya mau kalau boleh lebih serem lagi, saya bisa katakan mungkin bisa saja tahun 2025 bukan tahun terbaikmu. Ada banyak plan-plan yang akan tertunda atau mungkin bahkan cancel. Tapi yang menarik di sini, boleh sama-sama kita pelajari ya, di dalam kehidupan Abraham ini. Penting sekali menaruh iman yang benar. Hari ini kalau Anda bisa jatuh, hari ini kalau Anda bisa terpeleset, hari ini mungkin Anda bisa tersungkur atau mungkin gagal atas rencana Anda. Ingatlah teman-teman, iman yang benar akan membawa engkau tetap bisa berdiri dan melangkah bersama dengan Tuhan. Ada 2 poin yang bisa kita pelajari. Ada yang menarik
Di tengah perjalanan iman Abraham tidak menemukan hal yang mulus. Abraham menemukan banyak sekali rintangan. Saya mencatat di sini ada 2 poin. Yang di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Itu yang pertama adalah rencana Tuhan jangan disepelekan. Saya boleh minta tolong untuk Sam bantu saya baca ayat yang ke-8 sampai ke-9. Yang keras. Baru install nih kayaknya ini. Kok Ayub namanya? Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Amin. Ya. Baru install Alkitab nih kayaknya. Poinnya pertama kalau kita boleh melihat rencana Tuhan itu jangan disepelekan. Ayat 8 sampai 9 ini kisah di mana Abraham itu tadi bertengkar sama ponaannya. Ya kan? Dia bertengkar. Ya apa nih gimana ini? Rakyatku semakin banyak, kita semakin sesak ini, tempatnya mau taruh mana? Akhirnya Abraham memberikan solusi. Udah. Ponaanku yang tercinta, wes gitu kan. Iya kan ini paman. Gitu loh. Kalau di Indonesia sangat relate nih ya, hubungan paman dan ponaan ini kan sangat lagi rame gitu kan. Paman sebagai aku paman yang baik. Aku nggak mau bertengkar dengan kamu. Udah deh, kita kasih solusi aja. Kamu mau kemana? Kamu ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Udah kita nggak usah berantem. Kita tinggal mau pilih mana. Gitu loh. Sometimes orang ngomong apa yang disampaikan oleh Abraham ini itu adalah tindakan bijak untuk menyelesaikan dalam permasalahan keluarganya gitu ya. Tetapi kalau teman-teman pahami, sebenarnya Abraham itu menggunakan kekuatan dirinya sendiri. Kenapa teman-teman? Seharusnya Abraham ini melanggar dan tidak mengindahkan setiap janjinya Tuhan. Atau kalau saya boleh bilang di ayat 8 sampai 9 ini menunjukkan bahwa Abraham lupa sama rencananya Tuhan. Kalau teman-teman ingat rencana Tuhan itu apa tadi? Di pasal di ayat yang pertama apa yang tadi kita bahas, bahwa rencana Tuhan adalah Tuhan akan memberikan tanah Kanaan buat Abraham. That's it. Itu udah janjinya Tuhan. Itu udah rencananya Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah ketika Abraham melihat permasalahan, dia lupa sama janjinya Tuhan. Dia justru menawarkan, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Itu loh. Tetapi apa yang terjadi? Lot memilih untuk tanah yang sebelah timur, tanah Sodom dan Gomora. Mungkin kalau teman-teman ya untung deh si Lot nggak milih tanah Kanaan. Tapi kalau teman-teman boleh melihat ya, sebenarnya Abraham ini ada dosanya, yaitu apa? Dia menyepelekan, dia melupakan apa yang jadi rencana Tuhan. Seharusnya Abraham nggak perlu ngomong sama Lot untuk kamu mau pilih mana, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sudah janjikan nih Kanaan untuk Abraham, bukan untuk orang lain. Sehingga saya mencatat di sini ya, menjadi orang baik itu belum tentu menjadi orang benar. Benar nggak? Kita mau ingin berusaha untuk yang penting kan baik. Aku melakukan ini, Abraham melakukan ini baik loh. Dia bukan berusaha untuk memperpanjang masalah. Enggak, dia nggak mau berantem sama ponaannya. Dia mau berusaha baik. Tapi saya mau kasih tahu, ketika engkau ingin menjadi baik, tapi hanya pakai kekuatanmu sendiri, sama saja engkau bukan orang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau ingin menjadi orang yang pandai, tetapi engkau pengen menjadi pandai itu hanya pakai kekuatanmu sendiri, saya mau katakan, bukan berarti engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Seperti Abraham ini. Abraham tampak baik dipandang sama ponaannya. Tapi apa? Itu belum benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Harusnya tanah Kanaan bukan ditawarkan untuk Lot. Untuk kamu mau pilih mana? Mau Kanaan atau Sodom Gomora? Kalau kamu pilih Kanaan, aku ya udah deh jalan ke Sodom Gomora.
Kita boleh belajar siang hari ini. Hanya orang yang benar, yang di mata Tuhan, itu apa? Percaya janjinya, melakukan firman-Nya. Udah. Hari ini kamu percaya sama janjinya. Oh ya, sangat mudah bagi kita untuk percaya. Tapi ketika kita melakukan, apakah itu bisa kita lakukan? Belum tentu, teman. Abraham pun juga bisa jatuh. Abraham pun juga bisa lupa. Untuk itu poin yang pertama ini penting buat teman-teman kita pelajari. Ketika kita menjalani tahun 2025, mumpung masih 19 dari 365 gitu ya. Jangan pernah menyepelekan setiap rencana Tuhan. Jangan pernah menyepelekan setiap janji-janjinya Tuhan. Ayat yang ke-10 sampai 11. Kalau teman-teman lihat ya, di situ nggak usah dibaca ya. Tapi saya sederhanakan. Ketika ayat 10 itu Lot itu memandang, ketika dia mendapatkan tawaran itu ya, mau ke kiri apa ke kanan, Lot memandang ke timur. Dia melihat penuh dengan hijau, penuh dengan kelimpahan, ada sungai-sungai, ada penuh dengan kehidupan. Sementara di sebelah kanan, di sebelah barat, dia menemukan tanah yang tandus. Benar ya, tanah yang nggak ada apa-apanya, negeri yang mungkin masih belum ada apa-apanya gitu loh. Akhirnya apa? Lot memilih untuk jalan ke Sodom Gomora. Dan kita tahu di ayat yang ke-13, bahkan kita tahu kisahnya, Sodom Gomora adalah negeri yang jahat di mata Tuhan, dimusnahkan sama Tuhan. Tapi kita boleh belajar juga nih, seringkali manusia hanya melihat nampak yang baik. Lot mungkin mikir ya, wah seger ya, daripada aku pergi ke tanah Kanaan, ya benar aku ke tanah Sodom Gomora dong. Aku bisa hidup dan segala macamnya. Itu loh. Saya mau katakan, manusia itu seringkali hanya menampak apa yang tampak dilihat. Apa yang nampak. Sama seperti kita deh, kehidupan kita. Mungkin kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di saat yang bersamaan, kita punya teman. Teman kita di luar Tuhan. Kita seumuran nih. Kerjaan kita sama nih. Latar belakang pendidikan sama nih. Tapi kenapa kita melihat teman kita yang gak di dalam Tuhan lebih sukses, lebih mapan, lebih baiklah segalanya daripada kita. Nah seringkali iman kita pun diuji. Tapi siang hari ini kita boleh melihat Abraham, walaupun dia mendapat tempat yang gersang, Tuhan tetap pelihara. Dan ini penting ya bagi kitab kita ya. Bukan keputusan Lot yang membuat Abraham selamat dan mendapat janjinya Tuhan. Ingat ya tadi ya, ketika Lot disuruh milih, mau yang ke kiri, mau yang ke kanan, dan kok ya untung gitu ya, mungkin mindset manusia kan gitu ya, kok ya untung si Lot itu gak milih Kanaan. Enggak teman-teman, ini bukan bicara bahwa Abraham mendapatkan janji Tuhan karena kemenangan Lot. Oh untung karena Lot, ini kan sama kisahnya ketika Yesus sama Yudas. Benar ya? Ada orang yang berkata bahwa, untung Yudas itu mengkhianati Yesus. Kalau misalnya Yudas gak mengkhianati Yesus, berarti Yesus gak akan melakukan penebusan. Dia gak akan menjalani salib dan segala macamnya. Itu jawaban yang salah teman-teman. Itu pemikiran yang keliru. Abraham mendapat janji Tuhan, itu bukan karena Lot yang memilih Sodom Gomora, enggak. Tetapi karena ketetapan Tuhan ini kita boleh paham justru. Ketetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan nggak bisa disepelekan, nggak bisa diganti sama manusia. Kalau Tuhan sudah ngomong kamu dapatnya A, Abraham ya pasti dapatnya A. Bukan karena ya apapun caranya, tiba-tiba karena Lot milih Sodom Gomora makanya rencana Tuhan tetap terjadi. Enggak loh teman-teman. Kalaupun Lot pada saat itu memilih tanah Kanaan untuk menjadi tempatnya, saya percaya kok Tuhan akan berdaulat bahwa apa? Lot pasti akan tidak bisa hidup di Kanaan. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu beda dengan rencana manusia, teman-teman. Rencana Tuhan gak bisa diintervensi. Rencana Tuhan itu nyata dan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah memilih janjinya. Tuhan tidak pernah salah berucap untuk setiap kita. Ini menjadi bukti ya bagi setiap kita. Tuhan sedang persiapkan jalan yang terbaik untuk hidup Anda. Sama seperti kisah Abraham. Tuhan sedang persiapkan jalan yang terbaik. Untuk itu apa? Jangan pernah menggadaikan, jangan pernah menjual
Apa yang setiap janjinya Tuhan dalam hidup Anda? Dengan cara apa? Anda mungkin menggunakan pikiran manusia. Anda mungkin menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk Anda bisa menggapai janjinya Tuhan. Mungkin Anda sudah mendapatkan janji Tuhan seperti apa? Hidupmu dipulihkan. Atau mungkin janji Tuhan apa? Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya udah, tapi ketika mungkin Anda mendapatkan satu realita yang mungkin gak enak, yang mungkin gak sesuai dengan janji Tuhan, ya udah, sabar. Jangan menggunakan akal pikir manusia. Kalau mungkin hari ini kau mendapatkan satu tekanan, satu masalah yang gak enak, satu hal yang gak kamu sukai, yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang firman katakan, ya sudah. Bukan berarti rencana Tuhan yang salah, enggak. Bisa jadi rencana Tuhan itu belum selesai dalam hidup Anda. Hari ini ketika kalau mungkin Abraham di posisinya ketika sudah bertransaksi gitu ya, bernegosiasi dengan Lot, bisa nggak Abraham langsung kecewa? Duh Tuhan, kok kayak gini ya? Kok aku dapatnya nggak enak? Enggak. Abraham tetap setia sama Tuhan. Abraham tetap mempraktekkan imannya. Ini yang menjadi penting bagi setiap kehidupan kita. Resolusi kita tahun 2025. Kalau kita tahu kita sudah hidup di dalam keselamatan, ya udah, hidupilah itu. Jangan pakai cara-cara dunia untuk mengisi resolusi 2025-mu. Saya agak keri ya teman-teman ya, waktu awal tahun kemarin. Jadi di TikTok, saya nggak tahu teman-teman jemaat di sini main TikTok nggak ya? Di TikTok itu ternyata ada tren di akhir Desember kemarin. Katanya kamu harus jam 00, saya nggak tahu, semoga tidak ada yang melakukan ini. Jam 00.00 ketika sudah ganti tahun itu, kamu harus makan anggur sebanyak 12 biji di bawah meja. Jadi bayangin di kolong meja makan anggur 12 anggur itu, nggak boleh ganti menit kok, beneran. Kalau kamu 00.01 katanya berarti gagal gitu loh. Nah, saya nggak tahu siapa yang mulai itu, kepercayaan dari mana saya nggak tahu ya. Tapi ternyata prakteknya banyak, yang ngikutin banyak. Malah saya nemu di TikTok ya, maaf ya, saya nggak sebut gerejanya loh. Gereja Surabaya besar di barat, singkatannya 3. Kalau disingkat, udah tahu lah ya. Itu tuh bikin konten gitu ya. Salah. Coba pikir lagi gereja yang lain. Ya. Itu sampai ada yang bikin konten. Dia kan ikut ibadah tutup tahun ya. Di gerejanya itu langsung buru-buru pulang duluan. Aduh saya nggak habis pikir, kamu mengakhiri tahunmu bersama dengan Tuhan, memulai tahunmu dengan cara-cara dunia supaya nggak takut sial gitu makan. Aduh saya mikir, ini loh saya mau katakan ya, ketika kita menyepelekan rencana Tuhan ya, ketika kita menyepelekan rencana Tuhan, kita pakai isi dengan cara-cara manusia. Entah itu cara yang konyol, entah itu mungkin cara yang masuk akal saya. Tapi kalau selama kau pakai caranya dunia, kamu mau bangun resolusi 2025-mu bukan bergantung seberapa banyak kamu makan anggur, enggak. Tapi bagaimana kau bisa menaruh imanmu secara benar di hadapan Tuhan. Itu loh. Hari ini kau jangan takut. Teman-teman kemarin tanggal 1 Januari gak sempat makan anggur, terus merasa aduh aku kayaknya bakal sial terus. Enggak teman-teman. Hidup kita bukan ditentukan karena itu. Karena kalau kita berpikir bahwa rencana Tuhan berhasil atau tidaknya ditentukan oleh perbuatan kita, saya mau katakan berarti kita sedang menyepelekan Tuhan. Kita sedang meragukan setiap pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sama seperti Abraham ini. Abraham walaupun dia menghadapi masalah dengan Lot, mereka harus berpisah, tapi Abraham tidak berusaha untuk apa? Dia mau hidup di dalam imannya Tuhan. Poin yang kedua, ini juga sangat memberkati. Rencana Tuhan itu jangan dianggap instan. Rencana Tuhan itu pasti ada yang namanya proses. Kalau teman-teman dilihat di ayat 14 sampai ke 17, di saat Lot sudah pergi memilih jalannya gitu ya, memilih tanahnya. Di 14, di situ dikatakan gini teman-teman. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Lot itu disuruh sama Abraham itu disuruh sama Tuhan. Coba pandang sekeliling tanah Kanaan itu. Pertanyaannya saya mau tanya. Dia sudah melihat janji Tuhan enggak? Dia sudah menerima janji Tuhan itu enggak?
Dia sudah yakin nggak? Dia sudah menerima itu nggak? Janji Tuhan itu nggak? Jawabannya belum, teman-teman. Secara fisik, secara mata fisik, Abraham belum melihat janji Tuhan. Tetapi secara mata iman, pandangan iman, Abraham itu sudah melihat janjinya Tuhan. Ini penting bagi setiap kehidupan kita. Inilah iman. Hari ini mungkin engkau mengalami satu penyakit, engkau nggak mendapatkan kesembuhan. Mungkin secara fisikmu engkau memang melihat belum ada kesembuhan, tapi secara iman kerohanianmu engkau melihat kesembuhan. Bukan karena kamu sembuh secara tiba-tiba bakal jadi sembuh. Mungkin sampai akhir hidupmu pun, maaf, sakit itu tetap ada. Tapi bukan berarti rencana Tuhan itu gagal. Bisa jadi rencana Tuhan itu justru jauh yang lebih baik. Makanya penting pada kehidupan kita, rencana Tuhan jangan dianggap instan. Pasti namanya proses. The faith is a journey. Saya selalu suka ya, faith, iman itu adalah sebuah perjalanan. Step by step. Enggak langsung tiba-tiba langsung. Sama dengan pertumbuhan kerohanian kita, iman kita. Kita juga harus bertumbuh perlahan. Enggak langsung tiba-tiba jadi orang yang suci, yang kudus. Bisa jauh. Manusia ketika menjalani pertobatannya, hidup bersama dengan rencana Tuhan, bisa salah enggak? Bisa. Bisa jatuh enggak? Bisa. Bisa kepleset enggak? Sangat bisa, teman-teman. Tetapi apa? Bukan berarti itu akhir dari segalanya. Engkau bisa bangkit lagi. Engkau bisa menjalani kehidupan lagi. Sama loh teman-teman. Hari ini saya boleh melihat WL ya, Kak Luki. Contoh aja lah, contoh. Saya ingat deh, Kak Luki. Hari ini mungkin dia bisa melayani, menyanyikan pujian penyembahan dengan sangat baik. Tapi kalau teman-teman lihat pertama kali dia melayani seperti apa? Parah teman-teman. Ya bukan saya menghina, enggak. Tapi ini jadi contoh ya. Ya doa aja masih baca gitu. Enggak tahu, sekarang masih sama ya. Enggak, kadang-kadang. Artinya sudah ada proses ya. Ada proses. Ketika mungkin Kak Luki mendapatkan kesempatan untuk WL, nggak mungkin saya rasa seperti Ko Budi, Yafet akan selalu memikir, kamu harus seperti sempurna. Kalau kamu salah tak cacati. Wah, enggak teman-teman. Kalaupun hari ini dikoreksi, itu adalah bentuk supaya kamu akan jauh lebih baik. Gitu loh. Ya sama. Pertumbuhan iman kita juga akan proses, perjalanan. Nggak ada yang namanya instan. Kamu hari ini mungkin pengen jadi WL, tapi udah 3 bulan nih aku cuma jadi duduk aja di jemaat. Terus ya udah deh aku tak undur aja dari gereja. Percuma gereja ini nggak ngasih aku kesempatan. Ya enggak lah. Namanya adalah proses. Namanya adalah proses. Kalau hari ini kamu mungkin masih punya masa lalu, bukan berarti kamu akan langsung dipulihkan, kamu jadi orang yang kudus, melupakan setiap masa lalumu. Enggak. Masa lalumu ya akan tetap ada. Masa lalumu ya mungkin akan tetap diingat sama orang. Tetapi sadarlah, pertumbuhanmu itu adalah sebuah proses. Sehingga engkau akan melihat janji Tuhan itu. Janji Tuhan bukan seperti janjinya kita. Rencana Tuhan bukan seperti rencananya kita. Kalau hari ini kita mungkin melihat pengennya seperti inilah, pengennya seperti itulah, ya itu rencanamu, itu keinginanmu. Tetapi saya mau katakan, rencana Tuhan akan selalu yang terbaik setiap kehidupan kita. Amin. Iman yang benar akan muncul pada saat kita mengalami keadaan yang gak enak. Bisa gak ketika kita menjadi Abraham, kita menjadi kecewa? Sangat bisa teman-teman. Sangat bisa. Loh Tuhan, aku sudah ninggalin rumah. Kalau ketika Abraham meninggalkan negerinya, ini bicara tentang apa? Identitas teman-teman. Ya, bicara soal masa lalu. Abraham disuruh keluar sama Tuhan. Itu kan meninggalkan masa lalunya. Gak gampang loh orang itu meninggalkan masa lalunya. Bener? Apalagi kalau sudah terjebak di zona nyaman. Gak gampang. Lalu disuruh keluar ke tempat yang kalau tempatnya udah kelihatan. Tempatnya belum kelihatan. Kalau teman-teman tahu Abraham berapa tahun akhirnya janji Tuhan itu digenapi. Dari awal janji Tuhan kepada Abraham ada 400 tahun teman-teman. Bayangin loh. Apakah rencana Tuhan ditunda? Enggak. Bukan rencana Tuhan yang ditunda. Tetapi itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Abraham memilih di setiap pengembaraannya, di setiap penderitaannya, dia meminta petunjuk sama Tuhan.
Abraham bisa salah nggak? Bisa jatuh nggak? Bisa. Tadi poin yang pertama aja kita tahu ya, Abraham sempat salah loh. Dia nggak bijak, dia menyepelekan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan nggak pernah bisa ditukar. Rencana Tuhan nggak pernah bisa dirubah. Ketika engkau hari ini jatuh pun, Tuhan tetap pakai kamu kok. Tuhan tetap pengen kamu bertobat. Tuhan pengen tetap ubah hidupmu. Sehingga apa? Di titik akhir kehidupan kita, sebenarnya bukan rencana pada rencana diri kita sendiri, tapi kepada kekekalan. Saya mau tutup khotbah saya ya. Saya terberkati dengan satu quotes dari Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah seorang penulis buku-buku Kristen. Salah satu buku yang paling terkenal itu tentang God is my hidden place. Dia pernah menuliskan seperti ini. Iman itu seperti radar. Tahu ya radar ya? Seperti G-Maps yang mampu menembus kabut untuk melihat realitas dari jarak yang tidak mampu dilihat oleh mata. Sekali lagi ya, iman itu seperti radar. Kalau kita di pesawat, ya kan kadang sekalipun tertutup kabut, tertutup awan, pesawat itu tetap bisa berjalan. Kenapa? Karena yang dilihat radarnya. Dia bisa melihat. Nah itu, iman itu bicara seperti radar teman-teman. Hari ini secara fisik mata kita buta. Kita tertutup oleh kabut yang gelap itu. Kita tertutup oleh awan yang gelap itu. Tapi karena kita punya iman, kita mampu bisa melihat rencana Tuhan. Walaupun itu tampak tidak terlihat. Apakah rencananya itu sesuai dengan keinginan kita? Saya nggak bisa jamin. Tapi yang saya pastikan, setiap rencana Tuhan itu terbaik bagi setiap kehidupan kita. Amin. Saya undang pemusik untuk sama-sama kita akhiri khotbah kita pada siang hari ini. So, penting. Ketika kita ngomong the journey to the unseen, perjalanan menuju tempat yang tidak terlihat, kita tahu yang pertama, rencana Tuhan itu nggak bisa disepelekan. Rencana Tuhan itu nggak bisa dilupakan. Abraham bisa saja jatuh, Abraham bisa saja lupa. Tetapi tetap rencana Tuhan itu tetap berdaulat atas hidup Abraham. Yang kedua, kita belajar rencana Tuhan itu bukan yang namanya instan. Ada proses. Ketika hari ini engkau sedang merasakan proses itu, percayalah, itu proses yang baik untuk setiap kehidupan kita. Jangan pernah hidupan kita merasa gerusa-gerusu. Apa ya gerusa-gerusu itu ya? Terlalu terburu-buru sehingga kita pakai kekuatan kita, pikiran kita. Ingatlah, kalau kita sepertinya tampak gerusa-gerusu, maka sama aja kita yang seperti Tuhannya. Kita yang seperti mau pakai cara kita, keinginan kita. Seringkali manusia datang ke Tuhan itu minta petunjuk jalan rencananya Tuhan. Tetapi sadarlah, padahal sebenarnya kita ini sedang berada di dalam rencana Tuhan. Benar nggak? Saya terberkati loh selama coach ini ya. Jujur saya terberkati. Kenapa? Iya. Selama ini ketika kita mungkin berdoa resolusi sama Tuhan, Tuhan, aku pengen minta rencanamu Tuhan, aku pengen Tuhan berikan aku jalan supaya aku bisa mengetahui bla bla bla. Ya doamu nggak salah. Tapi sadar nggak sih, sebenarnya kita ini sudah berada di dalam jalan rencananya Tuhan itu. Makanya kita doanya sekarang adalah bukan Tuhan aku mau ya apa nih, aku mau kayak gini-gini, tapi enggak dong. Tuhan, aku mau menikmati setiap apa proses yang ada di hidupku. 2025 aku nggak tahu seperti apa. 2025 aku nggak tahu bakal tercapai nggak setiap goalsku. Tapi sadar Tuhan, aku memilih untuk tenggelam menikmati rencana Tuhan. Ubah setiap cara doa kita. Bukan kita seperti Tuhannya, enggak. Tapi kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau berada di dalam rencana Tuhan. Saya undang untuk semua bangkit berdiri ya. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh sama-sama memberkati kita.